Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami di sini Askapda. Kami di sini akan memperkenalkan bagaimana budidaya bawang merah bagi pemula di media ini ya, gelas plastik bekas. Nah, di sini apa saja yang harus kita siapkan sebelumnya, tetapi jangan lupa like video kami dan share. Tapi jangan lupa juga subscribe yang paling utama. Tekan tombol lonceng. Iya. Nah, jadi di sini apa saja yang harus kita siapkan akan dijelaskan oleh Bapak Dedi ya. Oke, Pak Dedi, apa saja yang harus disiapkan? Pertama-tama kita siapkan dulu media tanamnya, yaitu berupa tanah. Oke. Tanah biasa ini. Tanah biasa. Kira-kira hampir sekilo lebih lah ini. Ya. Jadi untuk di sini kita gunakan kayak ayam sebagai bahan dasar pupuk komposnya. Jangan merasa geli atau jijik karena ini kan memang sudah kering dan sudah layak pakai. Ya, ini kita campurkan Secukupnya ya. secukupnya. Jangan terlalu banyak, nanti akar bawangnya tidak sanggup menahan panas. Oke. Baru habis itu kita gunakan apa namanya nih, mikroba pengolah tanah ya, sejenis EM4, tapi kalau kita EM4. menggunakan produk lokal Pulau Bangka ini MA11. Mereknya MA11 MA11 ya. Kita lihat ini produk kita sendiri, produk Bangka Tengah. Bangka Tengah. Iya. Kita campur, Ini membantu penguraian ya. membantu penguraian supaya proses penunggu untuk masa tanahnya cepat. Iya, sini duduk. Kita gunakan sekitar 4 tutup botol. Ya, cukup 4. 4 aja lah. Ini biasanya kita campurkan dengan air, tapi karena ini medianya sedikit ya kita gunakan langsung aja. Setelah itu kita gunakan ini. Nah, ini rahasianya, anti jamur. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah jamur ini, jamur yang nanti akan merusak akar yang bakal tumbuh di bawah bibit bawangnya seperti ini nanti. Nah, Oh, itu ya. secukupnya aja, baru diaduk. Itu mereknya apa tuh, Pak Dedi? Oh, ini kita gunakan Biar teman-teman tahu. Oh, Ditan. ini bahan jamur yang anti jamur yang bersifat aktif, dia langsung kena. Sebenarnya masih ada kurang satu lagi yang bersifat sistemik Ya. Jadi berkala, walaupun dia disiram air tapi tetap bertahan. Kalau ini langsung kontak langsung. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini satu lagi kita gunakan Puradan. Oh, Puradan. Ini untuk anti hama, untuk mengusir kutu dan semut yang biasanya mengganggu akar tanaman muda. Karena biasanya kutu dengan ini sangat senang dengan akar-akar muda. Oke, Puradan teman-teman ya. Ini tergantung selera sih, sebagai pencegahan awal. Jadi tanpa Puradan ini teman-teman, itu tanaman bisa diserang semut. Semut dengan kutu. Satu lagi untuk di tanah Bangka karena asamnya tinggi, kita tetap menggunakan kapur. Oke, kapur ya. Saja. Nah, Cukupnya untuk menekan pH. keasaman. Keasaman. Kita aduk. Ambil air aja dari drum biru. Drum biru. Jangan merasa jijik untuk menghancurkan, Biar tercampur rata ya. biar tercampur rata. Jadi kotoran tai ayam yang mau mual seperti ini harus kita iniin dulu terlebih dahulu sebenarnya. Dihancurkan. Harus diiniin dulu ya, nanti bisa timbul jamur. Oke, dicampurkan air ya teman-teman ya.
biar merata. Ini terus sama. Yang itu. Sini. Oke, untuk biasanya saya menggunakan ini setelah 7 hari. Nah 7 hari, ada fermentasi selama 7 hari ya. Kita taruh di tempatnya dulu terlebih dahulu Ya, disimpan. selama 7 hari seminggu lah. Nah, oke, kawan-kawan. Ini yang sudah jadi. Nah ini sudah difermentasi selama 1 minggu. Jadi kita tinggal masukkan aja ini kembali ke dalam media teman seperti Oh ini. ya, seperti ini ya. Gelasnya dilobangin, kayak gitu ya. Bolongannya biar sirkulasi air. Ya, ini bisa mungut di tong sampah dan sebagainya lah, mudah dicari lah. Kalau yang penting jangan malu. Iya. Om Deddy ini pendidikannya sarjana hukum. Hukum rimba. Nah, tapi kita menggeluti kali ini kita menggeluti pertanian. Nah, ini penekanan ke dalam gelas ini jangan terlalu keras-keras ya guys. Takutnya nanti akarnya ini nggak bisa tembus. Oh, gitu ya. Jadi cukup Jangan terlalu padat. jangan terlalu padat lah. Secukupnya aja lah. Oke. Oke, tidak cukup. Nah, ini kita sudah cukup. Nah, bagaimana cara ini bawangnya? Penyemaiannya? Ini bibitnya bawang ini umurnya sudah lebih dari 2 bulan guys. Ya, jadi dikeringkan dulu ya. Nah, dijemur dan digunakan tadi ini sebelum pas pengolahan pasca panen dan pembibitannya kita gunakan ini sebagai anti Ya, jamurnya. Anti jamur ditan udah dikasih kemarin. Ya, ini sudah sangat begitu cukup layak untuk digunakan jadi bibit Ya. karena dia sudah mulai kering. Nah, jadi Pak Deddy nih mau tanya nih. Ya. Bibit ini kan agak sulit didapatkan nih. Iya. Boleh nggak gunakan bibit yang di pasar-pasar gitu? Bisa juga, cuman resiko untuk ininya agak cukup tinggi sebenarnya. Sebenarnya, tapi untuk belajar nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi biasanya kalau di pasar itu kan biasanya dia kan cabut dari lahan langsung dijual ke tengkulak dan tengkulak oper ke pasar. Iya. Biasanya itu pengeringannya itu tidak merata. Mm-mm. Jadi kita nggak tahu di lahannya itu apakah jamurnya banyak apa gimana. Apakah itu masuk ke dalam bawahnya itu sendiri kita nggak tahu. Oh, gitu ya. Kalau yang ini kan memang sudah teruji karena Iya. kita memang bikin sendiri. Ya, bikin sendiri ya. Bikin sendiri kita. Tapi kalau mau buat uji coba, jadi bisa beli bibit di pasar Pasar dan dikeringkan lah kayak gitu 1 bulan lebih kayak gitu. 1 bulan lebih lah. Tapi usahakan gunakan anti jamur dan anti hama. Anti hama ya. Racun hama dan racun jamur. Iya, Fungisida. iya, Kalau fungisida. untuk kontak langsungnya kita gunakan ditan. Pakai Kalau ditan. untuk yang sistemiknya kita gunakan Amistar Top. Amistar Top. Dan kalau yang untuk racun hamanya kita gunakan kayak regen apa inilah Oh, gitu ya. supaya dia bau dan tidak disukai sama hama. Oh, gitu ya. Oke. Oke, jadi begini teman-teman. Gunakan ini. Jadi bibitnya dipotong ya. Ambil setengahnya seperti ini. Ambil setengahnya. Oke. Ini. Jangan terlalu dalam juga ya. Iya. Nah, baru kita siram. Manfaat tadi kita supaya tidak kita tekan ke dalam. Begini kan kawan ya. Dia kan kalau biasanya kalau bawang ini kan dalam waktu 1-2 hari kan akarnya kan cepat panjang kalau bawang ini kan. Kalau kita tekan keras-keras, dia nanti ngangkat. Dia kan nanti akarnya panjang dan dia mengangkat. Kalau Mau ke tekan atas. ke sini, itu resiko untuk patah akarnya banyak. Kalau dia keras terlalu padat kita bikinnya, dia mana tumbuhnya mana-mana itu kan. Jadi kalau seandainya di lembut, kita tinggal tekan aja seperti ini. Nah,
gitu Jadi ya. akarnya gampang tembus ke bawah. Oh gitu ya. Intinya jangan sampai penuh dan jangan sampai padat Oh ininya. gitu ya. Mengisi ke dalam gelas ininya, gelas plastiknya ini. Iya, seperti itu. Baru kita siram. Jadi diusahain nongol seperti ini enggak? Iya, Ya. harus diusahakan nongol. Karena dikhawatirkan kalau dia ya kelihatan sedikit supaya kena panas. Karena kalau dia agak lembab takutnya terjadi pembusukan di Dalam tanah. dalam tanah dan buahnya ini tidak sempat mengeluarkan akar. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman berikut cara penanamannya ya, seperti nantinya seperti ini. Nah, jadi usahakan keluar seperti ini ya. Nah, jadi bawangnya nongol. Nah, ini seperti ini. Jadi, nah setelah itu kalau usia berkisar 2-3 hari dia akan seperti ini teman-teman. Nah, ini usia yang 2-3 hari seperti ini. Nah, usia 1 minggunya kurang lebih akan seperti ini. Nah, dan ini usia yang udah 45 hari yang istilahnya hampir panen ya. panen ini sebenarnya. Hampir panen. Nah, jadi buat teman-teman seperti tadi cara pengelolaan tanahnya, bagaimana pengisian anti jamurnya ya. Ada M11 itu produk lokal Bangka Tengah, M11-nya teman-teman. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit juga. Jadi di sini bagi kita udah buktiin, misalnya satu keluarga itu 1 bulan konsumsinya bawang 1 kilo, artinya cukup tanamnya ini kurang lebih 1 on per bulannya. Jadi udah bisa menghemat untuk kebutuhan bawangnya dan bisa juga sambil belajar. Nah, di sini teman-teman contohnya, nah di sini yang kita susun ya. Nah, ini usia yang 1 minggu teman-teman. Nah, semuanya di gelas. Cuma di sini ada juga yang ini ya, terserang jamur juga, ada yang pertumbuhannya kurang bagus. Tapi masih banyak yang bagusnya. Oke teman-teman, berikut penjelasan dari kami. Jangan lupa tetap subscribe, like, and share video kami agar kami terus ini ya bersemangat buat video-video berikutnya. Nah, bagaimana cara bertanam bawang berikutnya akan kita bongkar. Bagaimana dengan bibit yang sedikit tapi bisa menghasilkan yang ini ya cukup memuaskan kayak gitu. Kita udah hitung-hitung. Nah, untuk mengetahui video kita berikutnya, like and share video kami dan sampai jumpa di lain hari. Dadah.